Haritha bin Suraqah adalah seorang pemuda Ansar. Beliau punya cerita yang amat menarik tentang dirinya, sebagaimana yang tersebut dalam buku-buku sirah nabawiyah. Penggalan akhir dari cerita ini bahkan ada dalam Sahih Bukhari. Tentu bukan hanya kisah tentang dirinya, tapi juga sang ibu yang turut mewarnai jalan hidup yang menjadi pilihannya. Kisah ini bermula ketika Nabi Muhammad menyeru para sahabatnya untuk pergi ke Badar. Mendengar seruan Nabi tadi, Haritha bin Suraqah mendatangi ibunya, seorang wanita tua yang telah bungkuk punggungnya. Sang ibu sangat sayang kepada anaknya yang satu ini. Hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa si anak pun kadang membuatnya cemas. Sengatan matahari di siang hari terhadap anaknya juga membuatnya cemas. Bahkan lebih dari itu, seandainya si buah hati bersimpuh di hadapannya, lalu memintanya menyerahkan nyawanya untuknya, niscaya sang ibu tak segan-segan memberikannya. Suatu ketika sang ibu bersimpuh di hadapan anaknya, dengan penuh harap ia memohon kepada Haritha agar mau menikah. Ia amat merindukan lahirnya seorang cucu dari buah hatinya ini. Dengan lembut Haritha berkata, "Bunda, apa yang hendak kau perbuat wahai anakku?" tanya sang ibu. Saat ini, Rasulullah sedang mengajak para sahabat untuk menyertai beliau ke Badar, dan aku berniat untuk ikut bersama mereka, kata Haritha. "Wahai anakku, sungguh demi Allah amat berat rasanya berpisah denganmu. Wahai anakku, tetaplah bersamaku dan janganlah pergi," pinta sang ibu sambil memelas. Namun Haritha tak putus asa, ia terus-menerus membujuk ibunya, sambil menciumi kening sang ibu, serta kedua tangan dan kakinya, hingga ia merelakan keberangkatannya. "Pergilah hai anakku, nampaknya aku tak akan merasakan nikmatnya makan, minum dan tidur, hingga engkau kembali kepadaku," kata ibunya. Perlahan sang ibu mengenakan pakaian bagi anaknya, menyelampangkan panah dan busurnya, kemudian mengecup keningnya, lalu melepas kepergiannya. Kala kaum muslimin tiba di Badar, mereka bermarkas di sekitar sumur Badar. Setelah mereka bermarkas di sana, mulailah pasukan kafir tiba kompi demi kompi untuk mengambil posisi mereka. Sesaat sebelum jendering perang ditabuh, kedua pasukan telah siap berhadap-hadapan. Ketika itulah tiba-tiba Haritha berlari menuju sumur Badar, tenggorokannya kering terbakar rasa haus, bergegas ia ke sumur tadi, untuk melepas dahaganya. Tatkala kedua tangannya menciduk air dari sumur untuk diminum, tiba-tiba ada seorang sahabat yang melihatnya. Ia adalah seorang muslim dari Bani Najjar. Rasulullah menugaskannya untuk menjaga sumur Badar dari para penyelinap. Sebagai orang yang ditugasi untuk menjaga sumur, sahabat tadi khawatir jika ada seseorang dari pihak musuh yang ingin mencelakai kaum muslimin dengan mencemari air sumur itu. Maka tatkala ia mendapati Haritha hendak mengambil air di sumur tersebut, ia langsung waspada dan berkata, "A'udzubillah, orang kafir ini hendak mencemari sumur kita." Segeralah ia siapkan busurnya, lalu ia letakkan sebatang anak panah di atasnya. Dengan seksama ia bidikan anak panah tadi ke arah Haritha. Lalu dipanahnya Haritha sekuat tenaga, dan kemudian anak panah itu tepat mengenai kerongkongan Haritha. Dia pun berteriak kesakitan, ia terkapar di tanah sembari teriak-teriak minta tolong. Anak panah tadi nyaris membuatnya tak bisa berbicara. Namun tak seorang pun datang menolong. Mereka mengira bahwa Haritha adalah mata-mata musuh. Ia mencoba mencabut anak panah itu, namun apa lacur ternyata tubuhnya yang justru terkoyak karenanya. Darah pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Ia terus-menerus mengerang kesakitan sambil meregang nyawa, dan akhirnya ia wafat. Setelah terbunuh, si penjaga sumur menghampirinya untuk mencari tahu tentang orang itu. Alangkah kagetnya ia ketika mendapati bahwa yang terbunuh ternyata Haritha bin Suraqah. Usai peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Kaum muslimin keluar berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Wanita, anak-anak dan orang tua sama-sama menunggu di gerbang kota, di tengah teriknya matahari dan gersangnya padang pasir. Para wanita menunggu kedatangan suami mereka, anak-anak menunggu kedatangan ayah mereka, dan orang tua menunggu kedatangan anak mereka. Di antara mereka yang menunggu tadi ialah ibunda Haritha bin Suraqah, seorang wanita tua yang jantungnya berdegup kencang menanti kedatangan anak tersayang. Tatkala pasukan kaum muslimin tiba di Madinah, anak-anak berlarian menghampiri ayahnya masing-masing. Kaum wanita bergegas mencari suami mereka, demikian pula para orang tua menyambut anak mereka, sedangkan ibunda Haritha masih duduk termenung menunggu kedatangan anaknya. Rombongan pertama telah tiba, disusul yang kedua, ketiga, ke-10, ke-100 hingga ke-200. Namun Haritha tak kunjung tiba, sedangkan sang ibu tetap setia menantinya di tengah terik matahari yang membakar kulit. Ia takkan bosan menanti jantung hatinya itu. Setelah selama ini ia selalu menghitung hari demi hari,
bahkan menit demi menit menanti kedatangan anaknya. Ia bertanya ke sana kemari perihal anaknya, namun lagi-lagi ia kembali dengan tangan hampa. Hampir saja ia dihinggapi rasa putus asa akan anaknya. Berulang kali ia mencari-cari anaknya, namun sang anak tak terlihat juga di antara rombongan itu. Maka dipegangnyalah seorang sahabat seraya bertanya, "Apakah engkau mengenal Haritha bin Suraqah?" "Ibu siapa?" tanya orang itu. "Matuhai iti dia ma'akasa ayya ahma akha iti antafa." "Aku adalah ibunya, aku ibunda Harithah," jawab si ibu. "Jika Anda benar ibunya, maka tabahkanlah hati Anda, karena sesungguhnya Haritha telah terbunuh," jawab orang itu. Mendengar kata-kata itu, segeralah terbayang dalam hatinya akan jannah. Ia berteriak, "Allahu Akbar, anakku telah syahid, semoga ia akan memberiku syafaat di jannah kelak." "Syahid? Kurasa ia tidak mati syahid," jawab orang itu. Ibu menjawab, "Ada apa memangnya?" "Ia tidak mati di tangan orang kafir," jawab lelaki itu. "Sesungguhnya Haritha terbunuh sebelum perang dimulai, dan yang membunuhnya adalah salah seorang dari kaum muslimin. Jadi anakmu belum sempat berperang sedikit pun. Ia bukanlah seorang syahid menurutku. Akan tetapi semoga saja Allah memasukkannya dalam jannah." Maka bergegaslah perempuan malang ini mendatangi Rasulullah. Ia mengayun langkahnya yang berat, dengan hati yang diliputi kegalauan akan anaknya. Air matanya berderai membasahi pipinya, namun bukan air mata biasa, akan tetapi seakan ruhnya yang menetes. Di hadapan Nabi, perempuan malang ini berdiri dengan kepala tertunduk. Nabi menatapnya dengan penuh rasa iba. Wanita tua sebatang kara tak punya tempat kembali untuk berbagi kesedihan. Beliau pun bertanya, "Siapa Anda?" "Aku ibunya Harisah," jawabnya. "Apa yang Anda inginkan, wahai ibunda Harisah?" tanya Nabi. "Ya Rasulullah, engkau tahu betapa cintanya aku kepada Harisah, dan semua orang pun tahu alangkah cintanya aku kepadanya. Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa ia telah terbunuh. Maka kumohon padamu, kabarkanlah aku di mana anakku sekarang. Kalau ia berada di jannah, aku akan sabar, namun jika tidak demikian, biarlah Allah menyaksikan apa yang kuperbuat nanti." Nabi pun menatapnya dengan keheranan. "Apa yang barusan Anda katakan? Hai ibunda Harisah, apa yang Anda katakan?" "Sebagaimana yang engkau dengar tadi ya Rasulullah, kalau ia berada di jannah, aku akan sabar, namun jika tidak demikian, biarlah Allah menyaksikan apa yang kuperbuat nanti." Maka Nabi yang pengasih ini menatapnya dengan iba. Ia tak ubahnya seperti wanita tua yang sedang kalut pikirannya. Hatinya dipenuhi kegalauan. Ia berangan-angan andai saja anaknya berdiri di depannya. Kemudian ia mendekapnya, menciumnya, dan membelainya. Ia rela berkorban apa saja untuk itu semua, walau dengan nyawanya sekalipun. Kedua kakinya terlihat kaku, lisannya terdiam membisu, tulang-tulangnya nampak rapuh, punggungnya yang membungkuk, kulitnya yang keriput, dan suaranya yang serak seakan tertahan dalam kerongkongan. Alangkah malangnya nasib perempuan tua ini. Ia berdiri sembari kedua matanya menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Kiranya jawaban apa yang akan didengarnya dari utusan Allah ini. Melihat kepasrahannya, ketundukannya dan keterkejutannya atas kematian anaknya, Nabi berpaling kepadanya seraya berkata, "Apa yang ibu katakan?" "Celaka, bagaimana engkau ini hai ibunda Harithah? Kau sedih kehilangan anakmu. Bukan cuma satu jannah baginya, ada jannah yang bertingkat-tingkat di sana, dan Harithah berada di Firdaus yang paling atas."